Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Afandi, saya sendiri, Lisa Herianti, Ihsan Muhammad Adli, Rizky Azari, dan Hari. Pada presentasi kali ini kami akan membedah buku yang berjudul Rancangan Standar Sistem Manajemen Kinerja Sekolah Bisnis. Yang pertama itu Introduction. Isu yang berkaitan dengan sistem manajemen kinerja telah menjadi agenda serius lembaga sekolah bisnis selama 20 tahun terakhir mengikuti perhatian serupa pada organisasi perusahaan. Armstrong pada tahun 2000 mendefinisikan Performance Management System atau PMS sebagai sarana dalam memberikan kesuksesan berkelanjutan melalui strategi dan proses terintegrasi dengan mengembangkan kinerja pekerja atau staf dan dengan kemampuan individu dan tim perbaikan. Selanjutnya, di Indonesia ada standar resmi untuk mengukur kinerja perguruan tinggi yang disebut BAN Akreditasi PT, tetapi tidak ada standar khusus untuk mengukur sekolah bisnis. Oleh karena itu, digunakan BAN PT Indonesia untuk mengukur semua jenis program studi atau jurusan di universitas atau perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas BAN PT untuk PMS sekolah bisnis melalui studi banding dan dengan PMS lain yang diterapkan di berbagai bidang negara maju, agar menemukan kelemahan atau peluang yang bisa menjadi landasan untuk menjadi lebih baik perbaikan PMS Indonesia. Standar PMS untuk sekolah bisnis. Menurut Fryer dan kawan-kawan, pada tahun 2009, daftar beberapa literatur yang mengkategorikan fitur utama dari PMS yang berjaya sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyelarasan PMS dan sistem saat ini serta strategi pengorganisasian. Yang kedua, komitmen kepemimpinan. Yang ketiga, budaya untuk meningkatkan dan mengidentifikasi pencapaian yang lebih baik. Nomor 4, perhatian pemangku kepentingan. Nomor 5, ada pemantauan terus-menerus, umpan balik, penyebaran, dan pembelajaran dari hasil. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama ada AACSB ya, The Association to Advance College School of Business. AACSB adalah skema pendidikan sarjana dan prasarjana untuk administrasi bisnis dan akuntansi akreditasi internasional dalam menjamin kualitas dan menjunjung tinggi keunggulan dan peningkatan berkelanjutan. Dulu didirikan pada tahun 1916 dan pada tahun 1919 mengadopsi standar akreditasi pertama. Revisi standar untuk relevansinya dan penerapan untuk program bisnis global direvisi pada tahun 2003 untuk mendukung dan mendorong kualitas didik subjek manajemen di seluruh dunia. Meskipun standar ditetapkan sebagai standar yang menantang, namun mereka masih realistis untuk dicapai. Ada 4 kategori dengan 15 standar dengan 94 kriteria penilaian untuk akreditasi bisnis di AACSB. Kategori tersebut adalah 1. Standar manajemen strategis dan inovasi. 2. Standar peserta mahasiswa dan fakultas dan staf profesional. 3. Standar pembelajaran dan pengajaran. Dan 4. Standar keterlibatan akademis dan profesional. Yang bisa di next. Nah, yang kedua ada EQUIS, the Europa Quality Improvement System. EQUIS diperuntukkan bagi institusi pendidikan tinggi dalam manajemen dan administrasi bisnis yang berbasis resmi, perbaikan dan akreditasi sistem internasional. Tujuan utama EQUIS adalah untuk meningkatkan standar yang dapat dicapai oleh lembaga manajemen di dunia. Salah satu institut yang telah mendapat penghargaan akreditasi harus menunjukkan kualitas dalam seluruh kegiatan sehari-hari, termasuk program penelitian atau penghubungan lingkungan bisnis.
serta internasionalisasi dengan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Standar kriteria EQUIS diatur menjadi 10 bab dengan 63 kriteria penilaian meliputi ruang lingkup khusus, satu konteks, tata kelola dan strategi, 2 program, 3 mahasiswa, 4 fakultas, 5 penelitian dan pengembangan, 6 pendidikan eksekutif, 7 kontribusi pada masyarakat, 8 sumber daya dan administrasi, 9 internalisasi, dan 10 hubungan korporat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lisa. Selanjutnya ada ABES ya? Ya, betul. Adalah ABES adalah salah satu anggota konferensi penglihatan dan disetujui untuk mempromosikan pendidikan untuk sekolah kerja antar anggota lembaga. ABES 21 adalah organisasi nirlaba, organisasi yang berdiri pada tahun 2005 dengan tujuan utama untuk meningkatkan manajemen pendidikan di sekolah bisnis serta membangun gotong royong antar lembaga melalui beberapa kegiatan antara lain, memberi nasihat dan mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan untuk peningkatan yang lebih baik, peningkatan kualitas melalui akreditasi standar, berbagai informasi berharga apapun, terutama yang kurikulum, bahan pengerjaan, atau kepentingan eksternal seperti penelitian bersama, kursus, konferensi, simposium, atau kelas pengajaran global. Nah, di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5. Yang bab 1-nya penyataan misi imperatif, pernyataan misi untuk perbaikan berkelanjutan strategi keuangan. Yang bab 2-nya program pendidikan, tujuan pembelajaran, manajemen, kurikulum, tingkat pendidikan, tindakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang bab 3-nya mahasiswa, profil mahasiswa, penerimaan mahasiswa, dukungan mahasiswa, dan insentif mahasiswa. Yang bab 4-nya fakultas kecukupan, fakultas kualifikasi, fakultas dukungan, fakultas tanggung jawab anggota fakultas. Yang bab 5-nya staf pendukung dan infrastruktur tanggung jawab pendidikan staf, infrastruktur pembantu. Oke, selanjutnya saya yang menjelaskan. Nomor 4 adalah BAN PT Indonesia. Visi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi lembaga terhormat dan menjadi referensi bagi lembaga penjaminan kualitas eksternal lainnya. Misi pertamanya adalah melaksanakan akreditasi perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, dan bertanggung jawab di Indonesia. Yang kedua, mendukung pelaksanaan rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional terkait di perguruan tinggi, penjaminan mutu eksternal pendidikan. Tujuan dari BAN PT adalah yang pertama adalah memberikan akreditasi nasional untuk semua studi program dan layanan publik berbasis agama, swasta, serta pemerintah dari lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan program pendidikan akademik dan profesional. Yang kedua, memberikan informasi tentang hasil akreditasi kepada pengguna lulusan institusi. Dipenuhi oleh suatu program studi di perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa parameter elemen penilaian. Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan kualitas dan kelayakan suatu program studi untuk melaksanakan programnya. Akreditasi BAN PT ini terdiri dari 7 standar dengan 83 kriteria penilaian. Yang pertama ini visi, misi, tujuan, dan sasaran, dan strategi pencapaian. Yang kedua ada tata kelola, kepemimpinan, sistem manajemen, dan penjaminan mutu. Yang ketiga mahasiswa dan lulusan. Yang keempat itu ada sumber daya manusia atau SDM. Yang lima kurikulum, suasana belajar, dan akademik. Yang keenam biaya pendidikan, fasilitas, dan informasi sistem. Yang ketujuh penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama.
Dan kesimpulannya, kerangka kerja sistem manajemen kinerja adalah sekumpulan faktor dan sekumpulan aktivitas yang berdampak pada institusi kinerja yang harus dikelola berdasarkan struktur konseptual yang dimaksudkan sebagai pendukung atau pedoman untuk membangun sistem manajemen kinerja yang memperluas struktur yang dapat digunakan oleh pendidikan tinggi, yang memperluas struktur yang dapat digunakan oleh pendidikan tinggi meningkatkan daya saing mereka. Ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk tidak hanya memiliki sekelompok langkah dalam mencapai kinerja yang lebih tinggi, tapi juga sebagai evaluasi dari faktor-faktor paling signifikan yang terkait dengan kinerja lembaga. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan tentang beberapa standar yang diterapkan oleh sekolah bisnis, akan ada sebuah kesempatan berharga untuk menciptakan modal PMS yang baru yang dapat menutupi setiap kelemahan dan memperkuat kekuatan dan peluang yang dimiliki setiap standar. Semoga model baru ini akan mengelola kinerja sekolah bisnis lebih komprehensif. Oke, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 6. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.